sakit ya. Hadir semua ya nak? Iya, hadir semua. Semangat? Baik. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, udah dirapikan tempat duduknya ya? Iya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Silakan, siapa yang mau dengan giliran yang membaca doa? Dijaga sama Allah, kemudian pembelajaran kita hari ini lancar, tidak mati lampu ya nak ya. Iya. Nah, kemudian untuk menunjukkan rasa cinta tanah air nasionalismemu, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Karena kita mau merdeka, kita lagu Hari Merdeka. Ayo semuanya berdiri dalam keadaan sigap. Siap. Kesepakatan kelas kita seperti biasa yang sudah kita sepakati, ya kan nak? Sudah kita sepakati. Yang pertama berdoa sudah kita lakukan ya kan nak? Kemudian seluruh murid belajar dengan aktif, tertib dalam pembelajaran. Jika ada murid yang berbicara, maka murid yang lain mendengarkan. Selanjutnya kita harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian izin jika mau keluar atau masuk ke kelas. Selanjutnya mengikuti pelajaran dengan perasaan gembira. Jadi jangan ada yang sedih, kita harus bergembira. Oke. Nah sekarang coba dulu ibu mau ice breaking. Mau ice breaking dulu, semua berdiri dulu, biar semangat. Oke, ayo ikutkan ya gerakannya. Ayo. Ikutin apa yang disuruh. Ayo, putar.
gerakan ataupun irama-nya. Iya kan, kita ikutin kan? Nah, kalian fokus dengan yang kalian lihat gerakan. Nah, untuk mengikuti, kan kalian ikuti kan nak? Iya. Selanjutnya, nah topik pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kan kemarin sudah ibu jelaskan mengenai coding ya nak ya? Udah ya kan nak? Nah, sekarang kita mempelajari mengenai berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat merancang langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Selanjutnya, nah, pernahkah kalian mengalami masalah? Pernah mengalami masalah, Pak? Pernah. Setiap orang pasti punya masalah. Apa masalahnya? Contohnya, bagaimana cara mengerjakan tugas yang benar. Iya kan? Itu masalah kan? Iya, siapa yang susah udah dapat dia cara mengatakan pekerjaan rumah? Solusinya? Iya. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Ini pekerjaan rumah ya, menyapu rumah jam sekian, jadwalnya ditaruh, iya kan nak? Iya, pakai jadwal jam sekian sampai sekian, Abi mandi, makan, ada jadwalnya. Jadi semua ini itu ada termasuk berpikir komputasional. Kalian sudah berpikir di situ untuk memecahkan masalahmu sendiri. Bagaimana cara berangkat sekolah biar tidak terlambat? Bagaimana cara mengerjakan tugas biar tidak tidak salah, tidak terganggu, tidak terburu-buru, semuanya begitu ya kan ya? Nah, saat kamu membuat resep masakan, kamu sebenarnya sudah memikirkan komputasional. Contohnya yang tadi, mamanya masak, dia bantu mamanya. Kita masak mie dulu yuk, kata mamanya si Rapadi. Ayo mak, katanya. Masak mie lah si Rapadi. Dia kan mamanya sama si Rapadi. Apa aja yang disediakan? Kita sudah berpikir komputasional. Apa yang kita sediakan? Kuali, kompor, minyak, cabai. Minyak jangan lupa, paling utama minyak kan? Nah, bawang, air dan lain-lain. Nah, kita di situ sudah berpikir komputasional. Sudah bisa memecahkan masalah bagaimana cara memasak mie. Sampai di sini ngerti? Oke. Nah, kemudian apa itu berpikir komputasional?
relevan. Jadi expression ini hanya fokus pada hal apa yang penting. Selanjutnya algorithmic thinking, yaitu algoritma berpikir. Kakak Menyusun langkah-langkah teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. iya, di algoritma ini kita menyusun langkahnya. Oke, sip. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut. Nah, apa gunanya kita berpikir komputasional? Apa manfaatnya? Mau ngapain? Iya kan, nak? Semua yang kita pelajari tidak ada yang tidak bermanfaat. Apa manfaat pertama? Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Iya, kita meningkatkan kemampuan kita memecahkan masalah. Solusi kita ada. Yang kedua apa? Melatih pola pikir logis dan sistematis. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi kalian semakin berkreatif, semakin berinovasi. Selanjutnya, efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya, yang manfaatnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi, karena sudah kelas 5, harusnya lebih berpikir lebih kritis lagi untuk memecahkan apa, nak? Masalah. Jadi, sekarang berpikir secara cepat seperti iya, jadi harus lebih pintar, lebih maju pemikirannya untuk memecahkan apa, nak? Masalah. Selanjutnya, dekomposisi, yaitu yang tadi membagi masalah kompleks menjadi masalah apa, nak? Menjadi bagian yang kecil-kecil. Contohnya apa? Membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Nah, kalian kan piket setiap hari kan, nak? Piket setiap hari kan, sayang ibu. Nah, kalau kalian membagi, ada yang menyapu, ada yang menyiram bunga, mengepel, melap jendela, melap kaca, apa lagi, nak? Mengambil sampah, membersihkan kursi dan meja, ya kan? Jadi semua ada, seperti yang ini membersihkan debu dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pengenalan pola, yaitu dia mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya apa? Menyiapkan buku untuk mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada, seperti yang sekarang ini. Jadwal pelajarannya apa? Coding, ya kan, ya? Ya, Bu. Iya. Lanjut, abstraksi. Di abstraksi ini kita hanya fokus pada hal-hal yang penting. Kalau nggak penting jangan difokuskan, jangan dipikirin, ya kan? Iya. Nah, apa contohnya? Baca dulu, Bi. Kuat, Bi. Ketika, ayo. Ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus Menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Iya, jadi ketika kalian menulis tugas lah kita kan, nak. Jadi kalian hanya fokus apa? Menulis. Tidak ada kalian memikirkan apa? Cara membuat pulpen ini kayak mana? Cara membuat pensil ini kayak mana, ya, kata si Maulana. Enggak kan, Maulana? Tapi kita hanya berpikir untuk menulis bagaimana cara menulis yang cantik, yang rapi tulisannya, kan gitu kan, nak? Dia fokusnya menulis. Itulah dia abstraksi. Kita selanjutnya algoritma. Apa? Membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Sama seperti tadi, bagaimana karena dia sering terlambat, bagaimana ya cara biar aku nggak terlambat? Dibuatnya langkah-langkah. Pertama, bangun jam 5 pagi. Kedua, itu kan langkah-langkahnya karena agar tidak terlambat sekolah. Iya, ini contoh langkah-langkah membuat mie rebus, ya kan, Naura? Iya. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, didihkan air katanya. Selanjutnya apa? Masukkan mie, tunggu sampai matang. Apa lagi? Masukkan bubuk, tuangkan mie dari panci ke dalam mangkuk yang disediakan. Lanjut apa lagi? Mie siap disajikan. Jadi anak ibu, ini semua anak ibu adalah contoh algoritma, yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, contohnya memasak nasi goreng. Nah, untuk dekomposisi, apa aja yang
yang diapakan, diselesaikan? Yang pertama, karena dekomposisi ini adalah yang apa? Kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, cara memasak nasi goreng, yang pertama kita siapkan dulu apanya? Itulah dia dekomposisi lengkap. Nah, lanjut. Nah, apa saja alatnya? Wajan, kompor, sutir, ya kan? Chopper. Iya. Lanjut. Apalah bahannya? Nasi, telur, sosis, daun bawang, minyak, makan. Lanjut. Bumbunya apa lagi? Kecap, bawang putih, bawang merah, cabai. Iya, itu dia. Itu masih bagian dari apa? Dekomposisi. Masih bagian dekomposisi. Langkah-langkah. Yang pertama apa? Potong semua batang. Yang kedua, yang ketiga, iya, yang keempat, masukkan nasi aduk rata. Yang kelima, cek rasa. Kalau sudah enak, mari kita menikmati. Mari kita menikmati, ya kan? Kalau rasanya sudah mantul, mantap betul. Iya, inilah dia dekomposisi. Nah, jadi kalau dekomposisi itu memecah jadi bagian-bagian kecil. Masalahnya kompleks, tapi dipecah-pecah menjadi bagian kecil sehingga jadi gampang menyelesaikan masalahnya. Oke? Sekarang pengenalan pola. Masih memasak apa? Cara memasak nasi goreng. Apa dia? Untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng dengan waktu. Oke, dengarkan Ibu. Nah, untuk membuat satu porsi, kita membutuhkan berapa waktu? Nah, jadi dia pakai pola. Nah, gitu. Nah, inilah pengenalan pola. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng di lain waktu. Oh, berarti kalau masih masak nasi goreng waktunya 10 menit. Kalau nanti aku mau jadi pengusaha, tukang jualan nasi goreng, kalau ada 10 pelangganku beli 10 nasi goreng, oh, udah bisa saya bagi-bagi waktu. Itulah namanya apa, Nak? Pengenalan pola. Berpikir enggak? Berpikir komputasional enggak? Iya, berpikir komputasional. Selanjutnya, apa lagi? Ini dengarkan Ibu. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng. Karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng dan kue tiaw goreng memiliki pola yang hampir sama meskipun bahan dasarnya berbeda. Itu masih pengenalan apa, Nak? Selanjutnya, ayo semua selanjutnya abstraksi. Ya, abstraksi. Apa itu dia? Dengarkan Ibu. Agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu berapa menit tadi yang kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Jadi berpikir lagi, Nak. Tadi hanya pengenalan pola 1 piring. Nah, 1 piring 10 menit. Kayak mana biar 3 piring ini bisa 10 menit ya? Berarti apa yang harus kulakukan? Tambahkan bumbunya, tambahkan nasinya, tambahkan lagi apanya, Nak? Bahan-bahannya. Untuk porsi berapa orang? 3. Porsi 3 piring. Sampai di sini berpikir komputasionalnya dapat? Dapat. Iya, lanjut. Masih abstraksi. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan apa? Bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap. Kita hanya fokus ke memasak nasi goreng. Jadi kita nggak ada dari mana ya bahan-bahan membuat kecap, bagaimana ya cara membuat bahan-bahan dari apa lagi, Nak? Kriuk-kriuk itu kan ada kan? Gimana bahan-bahannya? Tidak perlu. Kita hanya fokus kemana, Nak? Hal yang penting, memecahkan masalahnya. Selanjutnya, algoritma. Nah, di algoritma ini kita memikirkan apa, Nak? Langkah-langkah
APD-nya. Bagaimana caranya bentar ya. Oh iya, ini kalian ayo langsung kerja kelompok. Ini oh ya, ini kalian. Ini tinggal sama itu. Nah, bagaimana caranya, Nak? Ini, sekarang kalian selesaikan masalah di bawah ini. Yang pertama, bagaimana Riana melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaian yang kering dengan menggunakan mesin cuci. Silahkan, di situ ada. Nah, yang pertama, perhatikan dulu anak ibu. Nah, lihat di sini. Ini memahami pilar. Yang pertama di komposisi ini kan sudah kita jelaskan kan tadi kan sudah mengertikan isi ini apa pengertian yang kamu tahu secara pemikiranmu ya. Selanjutnya apa yang diminta sama kalian? Kalau dia di situ ada dekomposisi, ada apa, isikan. Bagaimana dekomposisi cara penyelesaian masalah mencuci pakaian? Ayo lanjut. Silakan. Kerja kelompok yang bagus. Tulis namanya. Ayo Nak Ibu. Ayo. Gimana? Udah dekomposisi ya? Ayo. Lanjut Nak. Selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kelompok 1 boleh presentasi. Ayo silakan. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Kita dengarkan dari kelompok 2. Iya. Ada pakaian, misalkan pakaian berdasarkan jenis masing-masing. Ada bahan menyiapkan ember dan alat cuci, prosedur mencuci, langkah-langkah mencuci, memasukkan jemur yang baik. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kamu hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Lanjut kelompok 3. Sama atau ulangan dari bagian atau Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, berarti hari ini kalian sudah mengetahui. Iya, nah kesimpulannya yaitu penerapan berpikir komputasional dapat kita temukan dalam apa? Berbagai aspek kehidupan. Apalagi Nah? Apalagi yang tidak dapat kita ambil hari ini? Iya, dekomposisi. Apalagi? Iya, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Jadi kalian sudah tahu cara memecahkan masalah seperti dengan cara berpikir komputasional. Baik, ini sekarang formatif. Apakah kalian itu tadi ini pribadi ya Nak ya? Mengerjakan sendiri, tulis namanya, kelas berapa. Ini mengerjakan sendiri-sendiri, tidak untuk ibu mengetahui memaham kalian sampai di mana pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Yaitu apa? Berpikir komputasional. Belum dapat sayang ibu? Iya. Nah, ayo langsung jawab.
Ya, banyak yang sudah kita ambil atau pelajari, ya kan? Yang pertama yaitu berpikir komputasional. Apa saja? Ada nggak prinsip-prinsipnya? Ada nggak prinsip-prinsipnya? Ada. Yaitu apa aja? Iya. Nah, sudah tahu cara-cara apa dia dekomposisi? Apa itu pengenalan pola? Apa itu abstraksi dan algoritma? Oke, senang nggak belajar hari ini? Senang sekali ya, iya kan? Baik. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kita berpikir secara komputasional untuk memecahkan masalah. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa? Doa pulang. Karan, ayo. Iya, mari kita berdoa. Menurut agama. Baik. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kalian semangat dan pembelajaran untuk yang akan datang, untuk selanjutnya kita mempelajari mengenai mendalami kembali ya, dan dibaca-baca kembali codingnya ya nak ya. Oke.